Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, mari kita sediakan waktu kita sebentar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang kita baca renungkan di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala kesetiaan-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau membaca, merenungkan kebenaran-Mu. Tolong kami, berikan kami hati yang mengerti dan memahami akan kehendak-Mu, akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca secara keseluruhan dari kitab Habakuk ini, di sini Nabi menyatakan pergumulannya mengenai keadilan Allah. Nabi menyaksikan bahwa nampaknya orang-orang fasik berhasil. Orang-orang fasik berbahagia, bersuka cita. Tetapi orang benar tidak. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang-orang fasik ini menindas. Orang-orang fasik ini melakukan kejahatan. Tapi kenapa kehidupannya berhasil? Kenapa kehidupan mereka baik-baik saja? Orang-orang benar, orang-orang pada waktu itu menderita yang orang fasik menindas mereka. Nah, di sini Nabi menanyakan keadilan Allah. Kenapa Allah tidak melakukan sesuatu terhadap orang-orang jahat tersebut? Terhadap orang-orang fasik yang suka menindas, yang suka melakukan kejahatan. Nabi melihat bahwa Allah itu diam. Dia tidak melakukan sesuatu. Dia tidak memperhatikan orang-orang yang ditindas. Kenapa? Karena orang-orang itu terus ditindas. Orang-orang fasik terus melakukan kejahatan. Tetapi kehidupan mereka baik-baik saja. Karena itu Nabi menanyakan keadilan Allah. Kenapa Allah tidak melakukan sesuatu? Seolah-olah Allah itu membiarkan orang-orang yang ditindas, tidak diperhatikan. Nah, tetapi pada bagian ini yang kita baru saja baca, Nabi Habakuk menyatakan bahwa aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya maupun pasal-pasal sebelumnya, pasal 2, di situ Allah menjawab pertanyaan. Allah menjawab apa yang menjadi pergumulan daripada Nabi Habakuk. Bahwa ia akan menghukum mereka. Ia adalah Allah yang adil. Ia adalah Allah yang maha tahu. Ia tahu kok penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Ia tahu kalau orang-orang fasik itu suka melakukan kejahatan. Orang-orang fasik itu suka menindas. Allah tidak menghukum mereka bukan berarti Allah membela mereka atau Allah tidak memperhatikan orang-orang yang ditindas pada waktu itu. Allah tetap menghukum orang-orang fasik. Allah tetap memberikan pelajaran bagi mereka. Karena dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang memperhatikan kesengsaraan, penderitaan orang-orang pada waktu itu yang menerima ketidakadilan, yang ditindas. Karena itu pada bagian ini Nabi Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, walaupun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak
menghasilkan bahan makanan, tetapi dia tetap bersukaria, bersorak-sorak. Bapak Ibu, pohon ara, pohon zaitun, dan juga hasil ladang itu adalah kebutuhan daripada orang-orang pada waktu itu. Kalau pohon zaitun tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, hasil ladang tidak ada, berarti kebutuhan mereka tidak ada. Itu semua adalah kebutuhan orang-orang pada waktu itu. Tetapi di sini Nabi Habakuk mengatakan bahwa walaupun semua itu tidak ada, tetapi dia tetap bersukaria. Alasan Nabi Habakuk bersukaria adalah karena Allah yang dia percaya adalah Allah yang menyelamatkan dia. Allah yang menjadi kekuatan dia. Dia tahu bahwa meskipun dia mengalami sebuah kekecewaan, dia mengalami sebuah pergumulan, penderitaan, tetapi dia punya Allah yang menjadi kekuatan bagi dia. Dia tahu kepada siapa dia berharap, yaitu Allah yang punya keadilan, Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang menyelamatkan bangsanya. Sehingga ini adalah alasan bagi dia untuk tetap bersukaria, memuji Allah di dalam pergumulannya. Nah, Bapak Ibu, hendaklah ini juga menjadi alasan bagi kita untuk tetap memuji Allah. Bersukaria ketika kita mengalami pergumulan yang kita tidak tahu kapan itu akan selesai pergumulannya. Mungkin kita saat ini bergumul dengan penyakit kita yang kita tidak tahu kapan sembuh. Kita bergumul dengan masalah ekonomi, atau kita dikecewakan di tempat kerja, di mana saja. Kita diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Allah yang menjadi kekuatan kita. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita. Alasan kenapa kita tetap bersukacita, bersyukur, karena kita tahu bahwa Allah senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Kita tahu kepada siapa kita berharap. Kita berharap kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun mungkin kita saat ini bergumul dan mendoakan sesuatu hal yang bagi kita kok belum dijawab-jawab sama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah akan menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan caranya, dan dia akan berikan yang terbaik bagi kita. Karena itu apapun menjadi pergumulan kita, kita tetap memuji Allah. Kita tetap bersyukur kepada dia. Karena kita tahu bahwa kita berharap kepada pribadi yang benar, bukan pribadi yang tidak benar. Yaitu Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang menjadi kekuatan kita. Tidak mudah memang bersyukur memuji Allah di tengah-tengah pergumulan berat yang kita alami pada saat ini. Tetapi kalau kita punya pengenalan yang benar akan Allah, kalau kita sudah mengalami Allah di dalam kehidupan kita, maka itu akan mudah bagi kita, menolong kita untuk tetap memuji Dia. Karena kita mengenal siapa yang kita percaya. Karena kita tahu Allah yang kita percaya adalah Allah yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan kita, yang menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur, memuji Allah di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Karena kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau begitu luar biasa menolong setiap kami dalam setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan akan kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berharap, bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.